Profesor Hasan dari ITB. Apakah monitor Prof Hasan? Ada Gus. Ya, silakan Prof Hasan. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang nih terima kasih untuk Gus Wahid ya, kemudian Prof Nasaruddin, Prof Imam, Prof Sirozi, Pak Imam Samsi Ali, dan Pak Prof Mir Alam tadi ya, dan juga teman-teman yang lain, saya lupa mungkin ada yang sudah ini ya. Nah ini memang menarik ini ya, saya kebetulan background saya ini science ya, saya dosen di ITB. Jadi memang baca Quran ini saya enggak tahu ini mungkin salah apa tidak ya. Awal-awalnya itu dulu saya banyak membaca Quran itu banyak-banyakan saja ya. Kalau bisa sehari dapat 1 juz dan seterusnya ya. Tapi lama-lama saya merasakan harusnya enggak begini nih. Seperti tadi kata Pak Prof Sirozi dan Imam Samsi ya, harusnya Quran ini harus bisa menjadi pegangan keseharian saya, merubah adab saya, merubah mindset saya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah oleh sebab itu sekarang saya membaca Quran itu sekali membaca misalnya sesudah sholat wajib cuma 1 lembar saja. Tapi saya baca artinya, kemudian saya cari Al-Quran yang ada penjelasan tafsir dan segala macam. Kalau saya kurang ini, saya cross-check. Kebetulan ada referensi-referensi, hadis, segala macam. Dan saya konfrontasikan dengan kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Jadi saya coba melihat, karena saya yakin tadi seperti Prof. Nasar katakan, kalamullah ya. Mungkin satu ayat Al-Quran itu punya banyak lapisan makna ya, yang mungkin setelah kita membaca, setiap kali membaca itu ada hal baru. Misalnya surat Az-Zariyat ya, sekarang saya mulai melihat apakah ini tidak dari atom ya. Memang di Departemen Agama ada yang berdasarkan ada kuda yang berjalan cepat dan seterusnya. Tapi kalau saya hilangkan dalam kurung yang penafsiran, saya berpikiran ini pun bisa diterapkan di partikel-partikel atom yang bergerak ya. Kemudian kalau di Az-Zariyat ayat 7 ketika Al-Quran mengatakan jalan-jalan, kuciptakan jalan-jalan di langit ya, jalan-jalan yang kukuh. Saya mulai menerawang apakah ini konsep-konsep astronomi tentang wormhole, tentang perjalanan antar galaksi dan seterusnya ya. Kemudian saya cross-check dengan perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah bisa ke langit ke-7, itu bisa hitungannya jam ya. Padahal langit pertama saja observable universe itu sudah 93 miliar tahun cahaya. Kalau bergerak dengan kecepatan cahaya pun 93 miliar, itu belum tembus langit pertama. Nah, kemudian Rasulullah ini bisa menembus sampai 7 lapis langit. Berarti ini sudah melanggar aturan hukum-hukum relativitas ya. Nah, apakah surat Az-Zariyat itu menjelaskan tentang wormhole, perjalanan antar galaksi ya, di mana miliaran tahun cahaya bisa dipotong menjadi beberapa menit atau jam. Walau alam ya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah di Quran, misalnya kisah Nabi Yusuf. Setelah berkali-kali saya baca, kemudian saya bertanya kalau Nabi Yusuf tidak dimasukkan ke sumur, apa yang terjadi? Itu skenarionya beda lagi. Oh mungkin kalau Nabi Yusuf nggak ke Mesir, kemudian terjadi kelaparan, maka keluarga Nabi Yakub di Kanaan bisa hilang itu karena 7 tahun kelaparan itu dikonfirmasi dengan data-data meteorologi zaman dulu ya, paleometeorologi. Kemudian juga mungkin Bani Israel tidak ke Mesir dan kemudian tidak lahir Nabi Musa di sana dan kemudian tidak melawan Fir'aun ya. Jadi memang dengan banyak membaca Quran berulang-ulang itu makna-makna baru muncul ya. Walau-walam bisawab. Ini saya nggak ngerti apakah ini betul ya. Tadi saya mau nanya Pak Nasaruddin sebenarnya.
Apakah betul perkataan-perkataan ahli tasawuf bahwa ayat Quran itu punya banyak lapisan makna? Jadi kitabulahnya terbaca satu, tapi kalamulahnya itu berlapis-lapis ya. Walau alam bisawab. Jadi menurut saya memang banyak ayat-ayat Quran itu yang semakin kita baca, seperti kata Gus White katakan ya, itu konfirmasi terhadap sains itu dengan cepat kita bisa lihat ya. Masalah Big Bang, relativitas, time dilation, segala macam kita lihat cepat sekali ya. Kemudian masalah otak ini itu ya, kita sudah banyak tahu lah ya. Tetapi yang menarik bagi saya ini yang sosial-sosial ini, yang sunatullah sosial. Misalnya kenapa kisah Nabi Musa itu kok banyak sekali di Quran ya. Saya baca Quran itu, kenapa Nabi Musa, Fir'aun ini selalu banyak muncul. Kemudian saya berpikiran dan saya lihat di sistem politik negara-negara modern adidaya, ya memang selalu polanya begitu. Jadi mungkin ada yang berkuasa, sangat berkuasa, kemudian ada yang sangat kaya, mungkin korun ya, ada teknolog yang membantu juga, ya mungkin Hamam ya, kemudian juga ada ulama-ulama yang ikut juga membackup Balaam ya. Jadi kelihatannya pola itu tuh muncul terus dalam berbagai skala ya. Walau walam bisawab, saya nggak berani mengatakan itu, tapi saya kadang-kadang berpikiran apakah ini juga miniatur kisah Fir'aun Nabi Musa itu muncul di Indonesia, walau walam ya. Tapi saya mencoba melihat, oh bagaimana ini Al-Quran mengajarkan untuk menghadapinya. Yang saya lihat kesabaran sih ya. Nabi Musa berdoa 40 tahun kemudian baru terjadi dihukum Fir'aun ya. Jadi saya belajar di sini, oh ada faktor kesabaran. Jadi menurut saya memang saya setuju tadi dengan semuanya bahwa kita harus membaca beyond the text ya. Jadi tidak hanya kitabullah tapi kita harus masuk ke kalamullah ya. Dan harus bermuara ke adab. Saya setuju Pak Prof. Siroji dan Pak Imam Samsi Ali tadi ya. Karena manusia itu mendengar kata-kata kita tapi manusia itu merasa attitude ya. Saya juga sering dengar segala macam, tapi saya lebih terpengaruh oleh attitude orang tersebut ya, oleh keteladanan orang tersebut. Meskipun katanya don't judge the book by the covers, tapi kita kadang-kadang, oh kita paham dia karakter begini, integritasnya, track recordnya begini, dia ngomong sedikit saja kita sudah, ya, sami'na wa ata'na gitu ya. Tapi kita ada yang tahu background track record segala macam, ngomong mereka berbusa-busa ya kita anggap ya angin lalu saja ya. Jadi memang saya setuju lah Al-Quran ini harus menjadi adab kita sehari-hari ya. Karena saya lihat problem umat Islam sekarang ini kita di adab dan etik ya. Saya setuju dengan Prof. Sirozi dan Imam Samsi Ali ya. Jadi kalau adab ini bisa diperbaiki dengan Quran seperti kata hadis melalui Aisyah ya, bahwa akhlak Rasulullah itu Quran, ya kita harus masukkan ke situ ya. Dan kalau menurut saya kita tidak perlu berpikir besar dulu untuk merubah adab bangsa, adab komunitas ya. Menurut saya rubah saja adab kita sendirilah. Kalau adab kita bisa merubah adab kita, insya Allah nanti menjalar ke sekeliling kita ya. Anak kita akan melihat kita, kemudian istri melihat kita, kemudian teman-teman melihat teman-teman kita, dan ini menjadi getuk tular ya, merembet ya. Dan saya yakin bahwa kebaikan itu menular ya. Begitu juga kejelekan menular. Jadi kalau menurut saya kita berbuat baik saja di lingkungan kerja kita, insya Allah nanti akan menular ya. Itu mungkin pemikiran-pemikiran yang masih liar ini ya Gus Wahid ya. Mohon maaf kalau tidak dalam kerangka berpikiran epistemologi agama yang betul ya, tapi ini perenungan-perenungan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini oke, ini ada Prof. Andi, tapi saya melihat di